Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hamdani. Saya mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai organ bicara atau biasa disebut sebagai alat ucap. Organ bicara atau biasa disebut dengan alat ucap ialah seperangkat organ pada manusia atau bagian yang berfungsi sebagai sumber keluarnya suara atau sebagai titik di mana suara itu terbentuk hingga menjadi suatu ucapan. Organ-organ pada manusia tidak semuanya dapat dikatakan sebagai sumber linguistik atau suara bahasa, melainkan sebagiannya itu hanya menjadi sumber dari suatu bunyi saja. Nah, adapun organ manusia yang berfungsi sebagai sumber linguistik atau suara itu ada 8 organ, yaitu paru-paru, pipa udara, rongga di atas kerongkongan, tenggorokan, lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir. Oke, organ yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru ialah organ yang bersifat elastis, artinya ia dapat mengembang dan juga dapat mengempis. Nah, di dalam organ paru-paru ini itu mencakup di dalamnya yaitu ada pembuluh darah, ada penampung udara, dan juga saluran udara. Nah, dalam berbicara itu sangat membutuhkan atau sangat memerlukan udara yang berasal dari dalam organ kita. Karena semua suara atau linguistik itu berasal dari dalam organ atau membutuhkan udara yang berasal dari dalam organ kita. Kemudian yang kedua yaitu organ pipa udara. Nah, pipa udara ialah tabung yang terbuat dari tulang rawan yang terbentuk seperti cincin yang tidak sempurna. Kemudian ia terhubung satu sama lain melalui selaput lendir. Nah, diameter pipa yaitu sekitar 2 cm sampai dengan 2,5 cm dengan panjangnya yaitu sekitar 11 cm. Nah, pipa ini terbagi menjadi 2 cabang yang mana masing-masing itu menuju ke arah paru-paru sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Pipa udara ini berperan sebagai penghubung antar kedua bagian paru-paru dan juga sebagai penyalur udara yang berasal dari paru-paru sehingga dapat menghasilkan suara yang diinginkan. Oke, organ yang ketiga yaitu tenggorokan. Tenggorokan ialah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya menyerupai dengan pipa. Tenggorokan ini berfungsi sebagai pengolahan udara yang diterima dari paru-paru untuk menciptakan suara yang akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Tenggorokan menjadi salah satu makhraj atau tempat keluarnya suara dalam huruf-huruf bahasa Arab. Dan pada tenggorokan ini terdapat pita suara yang saling beriringan dalam proses bekerjanya. Pita suara sendiri memiliki 3 kondisi yang mana dapat menciptakan jenis-jenis suara yang berbeda, yaitu yang pertama kondisi renggang, bergetar, dan juga rapat. Kondisi yang pertama yaitu kondisi renggang, yaitu pita suara menjauh, situasi di mana udara masuk ke paru-paru melalui tenggorokan tanpa adanya halangan. Nah, contoh huruf yang keluar yaitu kalau dalam bahasa Indonesia huruf H, K, S, C, S, T, F, dan P. Atau dalam huruf-huruf bahasa Arab itu ada H, H, Qaf, Kaf, Shin, Sod, To, Ta, Fa, dan juga Ta. Kondisi yang kedua yaitu kondisi bergetar, yaitu pita suara berada dalam keadaan bergetar. Nah, pita dalam keadaan ini tidak terkatup sehingga udara dari 2 paru-paru akan dibuka dan ditutup oleh glotis atau slot-slot udara dengan mudah. Nah, contoh huruf yang keluar yaitu ada R, G, G, B, M, W, V, D, Z, L, dan N. Atau di dalam huruf-huruf bahasa Arab itu ada Dal, Do, Zo, Da, Waw, Mim, Ba, Ain, Oin, Jim, Ro, Nun, Lam, dan Zai. Nah, kondisi yang ketiga yaitu kondisi rapat, yaitu pita suara tertutup sehingga udara dari paru-paru tidak bisa keluar kecuali dengan tekanan yang kuat. Nah, contoh huruf yang keluar pada suara ini yaitu Hamzah di dalam huruf bahasa Arab dan juga huruf K di dalam huruf bahasa Indonesia. Organ yang keempat yaitu rongga di atas kerongkongan. Nah, organ ini merupakan titik dering yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara yang berada dalam tenggorokan. Nah, rongga ini terletak di atas tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama rongga hidung, yang kedua rongga mulut, dan yang ketiga rongga tenggorokan. Oke, organ yang kelima yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang fleksibel yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintir ke setiap arah.
Nah, fleksibilitas lidah ini menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian besar suara ritmistik ketika bertemu dengan organ lainnya. Kemudian, lidah memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama ada ujung lidah, yang kedua ada pinggir lidah, yang ketiga ada tengah lidah, yang keempat ada pangkal lidah, dan yang kelima ada akar lidah. Nah, yang pertama ini ujung lidah. Ujung lidah apabila bertemu dengan gigi atas dan bawah, maka menghasilkan suara atau huruf sa, zal, dan zo. Kemudian bila bertemu dengan gigi atas dan gusi, maka hurufnya yaitu ta, dal, to, sod, lam, dan nun. Kemudian apabila ujung lidah ini bertemu dengan gusi, maka akan menghasilkan huruf yaitu zai, sin, shod, dan ro. Unsur yang kedua dalam lidah yaitu pinggir lidah. Apabila pinggir lidah ini bertemu dengan langit-langit keras, maka huruf yang keluar yaitu jim dan juga shin. Unsur lidah yang ketiga yaitu tengah lidah. Tengah lidah apabila bertemu dengan langit-langit keras, maka akan menghasilkan huruf yaitu huruf ya. Unsur selanjutnya yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah apabila bertemu dengan langit-langit lunak, maka akan menghasilkan suara yaitu huruf yang keluar kaf, loin, ko, dan wawu. Dan apabila pangkal lidah ini bertemu dengan anak-anak lidah, maka akan menghasilkan suara dengan huruf qaf. Kemudian unsur lidah yang terakhir yaitu akar lidah. Apabila bertemu dengan dinding tenggorokan, maka akan menghasilkan bunyi yaitu contoh hurufnya h dan juga ain. Lanjut, organ yang keenam yaitu langit-langit mulut. Langit-langit mulut yaitu bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu dan juga dalam menghasilkan bunyi tertentu. Nah, langit-langit ini termasuk organ yang pasif karena kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan juga bekerja sama dengan tekak yang mampu untuk membuka dan juga menutup saluran udara ke hidung. Kemudian ada 4 bagian dari langit-langit mulut ini yang saling membantu dengan organ bicara lainnya untuk menghasilkan pembentukan suara. Yang pertama yaitu bagian gusi. Apabila bagian gusi ini dibantu dengan ujung lidah, maka akan tercipta suara dengan contoh huruf zai, sa, shod, dan ro. Apabila dibantu dengan ujung lidah dan gigi, maka akan tercipta suara dengan contoh huruf ta, dal, to, dot, lam, dan juga nun. Nah, bagian selanjutnya yaitu langit-langit keras. Nah, apabila langit-langit keras ini dibantu dengan pinggir lidah, maka akan menciptakan suara dengan contoh bunyi huruf ho dan shin, serta apabila dibantu dengan tengah lidah, maka akan menghasilkan suara dengan contoh huruf ya. Bagian selanjutnya yaitu langit-langit lunak. Apabila langit-langit lunak ini dibantu dengan pangkal lidah, maka akan tercipta suara dengan contoh huruf yang keluar yaitu huruf kaf, loin, kho, dan wawu. Dan bagian yang terakhir yaitu anak lidah atau tekak. Nah, anak lidah ini apabila dibantu dengan pangkal lidah, maka akan tercipta suara dengan contoh huruf yang keluar yaitu huruf of. Kemudian organ yang ketujuh yaitu gigi. Nah, gigi ini berkontribusi dengan organ lainnya untuk menciptakan suatu suara. Yang pertama yaitu gigi atas. Apabila gigi atas ini dibantu dengan bibir bawah, maka akan tercipta suara dengan contoh huruf fa. Kemudian yang kedua yaitu gigi atas dan bawah. Apabila dibantu dengan ujung lidah, maka akan mengeluarkan suara dengan contoh huruf yang keluar yaitu huruf ta, zal, dan do. Kemudian yang ketiga yaitu gigi. Apabila bertemu dengan ujung lidah dan gusi, maka akan tercipta suara dengan contoh huruf yang keluar yaitu huruf ta, dal, to, dot, lam, dan nun. Kemudian organ bicara yang terakhir yaitu organ bibir. Nah, organ bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Nah, keadaan bibir ini yang menciptakan suara berbeda-beda yaitu ada 3 keadaan. Yang pertama keadaan terkatup, kedua keadaan melingkar, dan yang ketiga keadaan terbuka. Yang pertama yaitu keadaan terkatup. Nah, pada saat bibir terkatup ini itu menciptakan suara yaitu dengan contoh huruf yang keluar yaitu ba dan juga mim. Oke, keadaan yang kedua yaitu keadaan melingkar. Nah, keadaan melingkar ini menciptakan suara dengan contoh huruf yaitu sod, dot, to, zo, dan wawu. Dan keadaan yang ketiga yaitu keadaan terbuka. Nah, pada keadaan ini menciptakan suara dengan contoh huruf semua huruf selain yang sudah disebutkan dan juga harokat yaitu fathah dan juga kasroh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya sendiri karena saya masih dalam proses pembelajaran. Ada walau wirana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.